Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Mari kita akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, dan supaya juga kita diberikan kecerdasan, pemahaman yang benar melalui perdebatan ini. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Orang Muslim ya? Ya. Ya, gimana? Kenapa Anda ini masih nekat mengikuti orang yang takut kepada manusia? Takut kenapa? Anda kan mengikuti Muhammad. Ya. Nah, Takut bagaimana sama Anda siapa? nekat? Kata Quran gimana Bang ini? Katakan dulu mana di mana? Nah, Di mana kata Quran? oke, sebelum ke sana ya. Anda sebelum tunjukkan kesana. dulu. Oh, harus ditunjukkan dulu. Ya, Nanti kalau iyalah, Anda ternyata kan Muhammad ngomong takut kepada begitu. manusia gimana? Anda kan ngomong begitu. Jadi tunjukkan apa yang Anda Oke, ada omongkan Al-Quran di itu. situ? Ada. Ada Al-Quran. Apakah Anda masih sudi memegang Al-Quran Anda? Biasanya Anda kan nggak Oh, itu Al-Quran cuma pasti dipajang. dong. Itu pasti. Silakan Nggak diambil. kayak Anda cuma Alkitab cuma dilihat-lihat Ya, aja. silakan. Buktinya Anda tidak tahu Muhammad takut kepada manusia gimana? Itu kan Anda yang ngomong. Itu kan Ya Anda sudah, yang ayo kita buktikan. Coba ambil Ya. Quranmu. ngomong. Ya. Ayat berapa? Surat Ya, berapa? buka Quran surat Al-Ahzab. Al-Ahzab. Ya. Ayat yang ke-37. Bentar. Coba. Tapi jangan sembunyi-sembunyi. Nampak-nampaknya Anda sudah mulai malu jadi orang Islam. Gimana? Saya kan lagi lihat Al-Quran ini. Lagi Iya, buka tapi Al-Quran. sejajar gitu. Nah, gerak-gerak ke sana gerak ke sini udah goncang nih. Silakan. Sabar dulu. Al-Azab. Al-Ahzab ayat 36. Ayat 37. Punya Quran nggak pernah dibaca. Itu kan Anda yang ngomong itu. Jangan asal ngomong lah. Buktinya Anda tidak tahu Muhammad takut kepada manusia. Ya, di mana? Di mana aja? Iya di ayat itu. Ayat Gimana? berapa? Ayat berapa? Ayat 37. Nah, bentar. Manusia yang takut sama manusia diikutin. Itu kan Anda yang ngomong itu. Ya sudah, silakan dibaca. Jangan banyak-banyak bacot. Iya sudah, silakan dibaca. Bentar. Kalau Anda ini tampil Lama. Siapin dulu. Nah, Nanti tampilkan di situ. Lama setahun bukanya. Ya silakan, yuk silakan. Oke, kita kasih naik ada Damazio. Oke, Damazio. Ya, selamat pagi Damazio. Halo Damazio. Halo. Ya, Muslim Bang. Katolik Bang. Oke, saya kasih turun ya Bang ya. Saya kasih turun. Oke, kita kasih selanjutnya ada Ridon. Oke, kita kasih naik Ridon. Ya, selamat pagi Ridon. Halo Ridon. Halo abangku, izin. Ya, Salah Muslim, pencet, Bang. salah pencet abangku, Katolik abang. Oke, saya kasih turun lagi ya. Saya kasih turun Ya, lagi. siap. Teman-teman sekalian. Begini teman-teman. Tolong Anda mengerti aturan yang saya buat di sini. Di sini saya mengundang yang Muslim untuk berdiskusi dengan saya. Karena apa? Karena nanti kalau Anda yang naik ke sini, terus kita bilang Muhammad takut kepada manusia, kita jadi kayak orang Islam. Sama seperti Abdul Somad, sama seperti Adi Hidayat, yang ngomongin Bible, tapi nggak berani sama orang Kristen, nggak berani. Coba deh tuh Abdul Somad, bahas Bible sama orang Islam. Kalau bahas Bible sama orang Kristen dong, itu baru gentle. Nah begitu juga saya nih, saya kalau mau bahas Islam, Islamnya saya undang. Kalau Anda Kristen naik, jadi kita gosip. Ya, tolong pahami ya teman-teman sekalian ya. Yuk. Kita kasih naik ada Ahmad. Oke, Ahmad. Ini jangan-jangan Nabi yang dinubuatkan Isa ini. Karena Isa di dalam Al-Quran berkata, setelahku akan datang Nabi namanya Ahmad. Nah, jangan-jangan orang ini. Nah, silakan Ahmad, nyalakan kamera. Ya, silakan Bang Ahmad, nyalakan kamera. Saudara Ahmad. Bang, mana kameranya ya? Aduh, Di Sumedang kameranya. jauh Sumedang lagi. Gimana? Tuh, saya kirimkan. Silakan di layar, dipencet. Kameranya di mana? Ya pasti di layar. Ya silakan. Nggak bisa, Yuk, Bang. sambil Nggak bisa, bercanda kameranya ya. nggak bisa. Gimana? Kameranya nggak bisa, Bang. Bisa, itu sudah saya kirimkan di layarmu. Ada muncul di layarmu itu undangan untuk menyalakan kamera. Anda terima saja. Jangan bilang nggak bisa, bilang Anda malu Bang. Saya malu dilihat orang jadi orang Islam gitu. Nggak bisa, Bang. Baik. Tuh, udah saya nyalain. Ditolak. Ya udah di bawah. Malu jadi orang Islam tapi ngomongnya yang lain. Teman-teman, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Anda jangan naik ke sini. Saya tahu Anda sudah malu jadi orang Islam, nggak pede dilihat orang. Makanya ini khusus
orang Islam yang masih bangga dengan keislamannya. Oh, nekat yang nyata. Ya, silakan. Kita kasih naik ada Idah Kemayu. Oke, Idah Kemayu. Ya, selamat pagi Idah Kemayu. Ya, aku Bang. Assalamualaikum. Ya. Waduh, aku pikir wanita ternyata pria. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke. Oke. Bang Idah Kemayu, Anda seorang muslim? Muslim. Aku mau bertanya sama Bang ini. Ya, seputar tema Bang ya. Kita ada tema di Quran bersaksi bahwa Muhammad itu takut kepada manusia. Nah, kenapa Anda masih nekat mengikuti Muhammad? Nabi Muhammad Gimana? itu Waduh, bukannya Anda takut macet-macet. bukan takut Coba ulangi kepada lagi, saya manusia, kurang dia dengar. takut umatnya akan masuk neraka karena menurut apabila umat manusia Enggak, jangan boros-boros dulu. mengikuti Jangan ajaran boros dulu. Menurut setan, Al-Quran, dia akan Muhammad masuk itu neraka. Jadi takut aku kepada nggak mau mengikuti manusia. ajaran setan. Betul atau tidak? Bukan Nabi Muhammad. Jadi Aduh, ini delay nih. Oke, di bawah dulu Bang ya. Ini kita capek ngomong sama kayak gini nih. Oke, sekali lagi teman-teman ya, kalau mau naik, perhatikan sinyal Anda ya. Sinyal Anda itu harus penuh itu ya. Setidak-tidaknya 4 bar lah di petunjuk sinyalnya, kekuatan sinyalnya ya. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada John Effendi Saragi. John Effendi Saragi. Ya, Bang John Effendi Saragi, Muslim Bang? Halo? Horas Bang Edis. Horas, Bang Muslim Bang? Muslim Bang, ini panjang ceritanya nih Bang, lain daripada yang lain. Silakan nyalakan kamera. Yuk, silakan. Aduh. Tunggu dulu, ku pakai bajuku Bang. Waduh, harusnya dari tadi, Bang. Aku kira nggak mau Abang naikkan aku, makanya tapi ku kasih permintaan rupanya dinaikkan Abang aku. Aduh. Iya, sebenarnya kan sudah saya kasih tahu kalau bukan Syukur muslim. alhamdulillah Bang. Kalau bukan muslim jangan naik. Nah, berarti mungkin Abang muslim ini. Iya Abang Bang, muslim? begini ceritanya Bang, Muslim Bang. Cuman gini Bang, saya mualaf Bang. Mualaf. Dulunya mulai dari sejak lahir saya Kristen sampai menikah. Saya sudah menikah sampai sekarang ini Muslim. Tapi begini Bang, waktu di Kristen pun dulu saya belum paham kali tentang ajaran Kristen kita ini Bang. Ini Kristen apa? Makanya lain daripada yang lain Bang. Oke, Jadi coba saya sudah dengarkan lagi. saya sudah mualaf saya Bang masuk Muslim, saya sudah menikah. Pas seperti yang Abang bilang Bang, saya dikit pun tidak masuk logika kurasa ajaran-ajaran Muslim ini. Jadi bagaimana cara aku Bang supaya seperti yang Abang bilang saya menuju jalan yang benar? Ya, harus datang kepada Tuhan Yesus, Bang. Begitu caranya Bang ya? Iya, selama jadi Islam, siapa yang mengendalikan diri Abang? Kan Muhammad. Belum tahu Bang, nggak tahu aku siapa. Ya Muhammad lah, karena begini aku Bang. Iya. Kalau Abang jadi orang Islam, hidup Ya. Abang itu dikendalikan oleh seseorang yang sudah meninggal, namanya Muhammad. Bagaimana cara Muhammad mengendalikan Abang? Pagi-pagi Abang harus ambil air, sedot-sedot 3 kali. Katanya setan tidur di lubang hidung Abang itu, kata Muhammad. Ya. Masuk kamar mandi pun harus pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Nah, sebenarnya itu bahasa sebenarnya Abang itu dikontrol sama Muhammad. Nah, sekarang ganti. Harus Yesus yang mengontrol hidup seorang Kristen. Jadi aku minta Seperti pendapat dengan Abang ini Bang. Bagaimana dengan keluarga aku? Apakah aku masih diterima di sisi Tuhan? Apa bagaimana gitu Bang? Aku mau merinding aku ini Bang. Tapi semua nangis sekali aku ini Bang. Maksudnya gimana? Bagaimana cara aku supaya bisa aku masuk ke jalan yang benar Bang? Ya tinggal ini saja, datang kepada Yesus secara pribadi, bertobat, membaca apa yang ada dalam Injil, seperti itu. Hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, seperti itu. Artinya, kalau Anda Muslim kan Anda itu hidup sesuai dengan ajaran Muhammad. Nanti Anda tabung-tabung, nanti kalau punya duit pergi ke Arab, cium batu di sana kan gitu. Itu kan ajaran Muhammad. Jadi itulah Bang, aku ikuti Abang udah semulai buka baru-baru ini akun Abang ini selalu ikuti, tiap malam ikuti, tiap siang kayak gini ikuti. Jadi Abang uraikan sedikit di Al-Quran itu, iya menyimpangnya rupanya aku pikir begitu Bang. Iya. Jadi intinya gini Bang, menjadi seorang Islam artinya membuat hidupmu diatur sama Muhammad. Iya Bang, ya. Nah, sedangkan menjadi seorang Kristen membuat hidupmu diatur oleh Yesus. Iya Bang, ya. Nah, jadi ganti gitu, makanya ganti Tuhan. Nah, yang tadinya Muhammad ganti Tuhan Yesus, seperti itu. Jadi batinku pun mengatakan Bang, kalau imanku tetapnya iman Kristen walaupun aku mualaf jadi Muslim Bang. Aku terus terang mengaku Bang, selama aku masuk Muslim, walaupun tak ada penonton yang Muslim di bawah juga, bisa-bisa ku hitung masih ada 20 kali aku sholat Bang. Selama Tapi jadi Islam. apa tujuan sholat itu dan bagaimana perjalanan sholat itu saya tidak tahu Bang. Iya, karena kalau kata Muhammad, pagi-pagi Abang ambil air wudhu itu, kan disedot itu air itu 3 kali, gitu kan? Iya. Nah, Iya, Bang, itu kata Muhammad, katanya karena setan tidur di sini. Itulah pelajari terus Bang.
Jadi Makanya macam kan, makanya kalau karena kita sudah besar ya masa masih percaya kayak begitu. Iya, Bang. Gitu. Nah, kalau abang masih jadi orang Islam, besok tidur lagi setan di situ. Iya. Ambil air lagi, sedot-sedot lagi. Besok datang lagi setan di situ. Tapi kalau abang jadi orang Kristen, maksudnya Kristen sungguh-sungguh ya, supaya Iya, Roh Kudus iya. tinggal di hati kita, maka setan tidak akan lagi tidur di lubang hidung kita. Harus ditengking dalam nama Yesus seperti itu. Jadi setan diusir. Karena di dalam Bible, Yesus mengusir setan di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Islam itu Muhammad malah kena sihir. Nah, itulah makanya jangan jadikan Muhammad sebagai pengatur hidupmu. Jangan jadikan Muhammad berdaulat di hidupmu. Yang harus berdaulat di hidupmu, yang harus mengatur hidupmu, haruslah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak boleh Allah dan Muhammad. Seperti itu. Dan gini bang, bapak saya dulu, bapak kan udah meninggal bang. Sudah sempat situ abang di gereja GKPS bang. Entah setan apa yang mengajak aku dan macam mana, kok bisa aku mualaf bang kawin sama pasanganku jadi muslim Itu aku. biasanya karena pernikahan. Jadi banyak gini, banyak orang pindah agama itu karena pernikahan. Tapi kalau karena pernikahan itu biasanya itu tidak sedalam karena orang betul-betul mendalami. Ada kelas-kelasnya. Ada mualaf karena dia belajar. Itu ya kelas yang paling tinggi tuh karena mempelajari. Ada mualaf karena ikut suami atau ikut istri. Ya itu kelas yang paling ya ikut-ikutan begitulah. Iya bang, iya. Seperti itu. Jadi aku tahu abang, dibaptiskan aku bahasa Simalungunnya kan bang, saya kan orang Batak Simalungun. Terdiri saya di GKPS, Malua saya di gereja GKPS bang. Tapi gara-gara menikah lalu menjadi mualaf ya. Betul bang, betul bang. Ya itulah seperti itu. Intinya saya bilang kepada Bang Saragi supaya apa? Supaya ganti yang berdaulat di hidupmu. Yang tadinya yang berdaulat di hidupmu itu Allah dan Muhammad diganti menjadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti itu. Iya bang, iya bang. Oke. Jadi Seperti gini bang, ya. aku minta solusi aku sama abang bang. Satu kali lagi aja bang pertanyaanku. Apa itu? Bagaimana aku caranya mengendalikan sama keluargaku dan anak-anakku ini bang? Sendiri aku masuk Kristen lagi balik. Apa macam mana? Tapi anak-anak masih Aktif Islam. bang, aktif bang. Islam. Iya bang. Ya harus sering-sering nonton di TV. Karena begini, kan saya sudah pernah bilang, sekali orang Islam nonton Edis TV itu marah, panas dia. Dua Iya, kali iya, dia iya. mulai cari tahu. Iya. Kedua kali dia nonton Edis TV mulai cari tahu. Ketiga kali dia mulai membenarkan. Nah, Iya, keempat kali dia sudah meninggalkan agama Islam. Seperti yang aku bilang ini, Quran berkata bahwa Muhammad takut manusia. Ini banyak muslim ini yang marah-marah. Dia. Nah, hari ini marah dia. Besok dicari tahu. Benar nggak sih yang dibilang si tapir ini katanya? Setelah dia, benar katanya. Jadi itu. Memang kan butuh begini, proses, Bang. kok, itu butuh proses seperti Jadi itu. kan begini bang, seluruh materi-materi abang ku dibuka orang rumah lah Al-Quran. Apa betul apa macam mana katanya? Iya ya katanya orang rumahku bang. Benar, memang benar. Dibuka Jadi Al-Quran. tidak pernah saya katakan yang dusta karena di dalam Kristen ya Iya. dikatakan jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Iya bang. Begitu. Jadi saya tidak pernah mengatakan yang dusta terhadap agama Islam. Apa yang saya katakan itu benar. Malah saya difitnah sekarang sama orang Islam. Iya. Katanya saya dibilang mengupload video Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaan orang Islam itu. Orang Islam sendiri. Orang Islam bikin akun palsu saya, dibikin saya ngupload videonya Abdul Somad dibaptis. Nah, itu kerjaan Stasi Ngaji itu. Nah, itu Iya, kerjaan pernah orang aku Islam. tonton juga itu bang. Nah, Udah pernah kerjanya. tonton ya. Itu kerjaan mereka. Karena memang Muhammad itu memang mengajari orang Islam itu boleh berdusta di dalam 3 hal. Iya bang. Nah, itu Muhammad yang ngajarin. Makanya saya bilang satu-satunya nabi yang ngajarin boleh bohong dalam 3 hal itu cuma Muhammad. Begitu. Jadi Oke. saya kan seorang driver bang. Seorang driver sering penumpang saya ke Sibiabea bang. Jadi rombonganku ini kan bang ngajak berdoa di situ. Aku ikut dari belakang bang, ikut aku berdoa. Berdoa itu nggak harus kemana-mana bang. Jadi Iya. berdoa itu kita nggak harus di tempat ini, di tempat itu. Apa kata Tuhan Yesus dalam Bible? Jikalau kamu berdoa, masuklah ke kamarmu, kuncilah pintumu dan berdoa. Gitu. Banyak orang bilang sama saya, bang, kok nggak berdoa bang? Waktu mulai acara sama penutupnya katanya. Saya kalau berdoa itu orang nggak tahu. Gitu. Iya. Seperti itu. Saya diam-diam saja kalau berdoa. Iya. Gitu. Oke gitu ya. Oke bang. Terima kasih banyak. Oke, atas terima penjelasannya, kasih. Bang. Sampai Iya. ketemu. Oke. Terima kasih buat penonton yang di bawah semua. Oke, aku turunkan ya bang ya. Turunkan. Oke bang. Iya, ya itulah teman-teman ya. Memang kebanyakan yang nonton channel saya ini itu para mualaf. Tadinya Kristen mualaf, terus balik lagi meninggalkan agama Islam. Banyak itu, enggak karu-karuan banyaknya. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Ada Sultan Batuah. Oke, Sultan Batuah. Iya, selamat pagi Sultan Batuah. Pagi. Ya, silakan Bang Sultan, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Oke. Udah nyala? Oke. Ya, Bang Sultan, saya ucapkan selamat pagi. Apakah Anda seorang muslim, Bang? Alhamdulillah kita muslim. Oke, silakan Bang. Apa sehubungan dengan tema kita hari ini, Bang? Quran bersabda bahwa Muhammad Takut kepada manusia. mana ada cerita Muhammad. Wah, kan? Jadi gini, Bang.
Seperti ku bilang tadi Bang ya, pertama orang Islam nonton channel saya pasti marah Bang. Ngarang-ngarang kau ini katanya. Tapi kedua kali dia udah mulai periksa, bener nggak? Nah ketiga kali dia sudah mulai mengiyakan. Keempat kali dia meninggalkan agama Islam. Itu orang bodoh aja yang berkhianat. Abang ada Al-Quran di situ? Enggak? Nggak ada, pantas lah abang nggak tahu. Kok bisa bilang aku nggak tahu? Loh buktinya Quran bersaksi Muhammad takut kepada manusia, abang tak tahu? Jadi kemana-mana kita harus bawa Al-Quran? Oke, ada nggak perangkat lain di situ? Nggak ada. Hanya satu. Berarti harus saya yang menunjukkan. Nanti kalau saya menunjukkan, abang bilang palsu. Karena kalau saya menunjukkan, nanti abang bilang palsu. Gimana? Mau saya bacakan di sini? Ya abang tunjukkan apa? Al-Quran. Mana pula ada Al-Quran yang palsu? Nah, oke baik. Nanti abang yang baca ya. Abang yang baca, mau? Apa aja yang baca? Abang kan bisa baca Al-Quran. Oke, baik ya. Baik. Kita tunjukkan ya, di mana ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia. Baik ya, kita buka surat Al-Ahzab. Silakan teman-teman muslim dicek dulu. Biar kalau naik ke sini tidak pamer kebetulan ya. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Saya balik kamera saya dulu ya Bang ya. Saya balik dulu kamera saya. Sabar. Nah, kita tampilkan di layar. Oke Bang, ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Ini artinya, silakan Abang baca. Mau saya atau Abang yang baca? Baca aja Bang. Abang Baik. lebih tahu, abang lebih memahami, abang lebih Oke, mengerti. baik. Pahamnya kan? Baik, saya bacakan ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya. Dan kamu juga telah memberi nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Lihat di sini. Ada kata-kata dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang takut kepada manusia di sini Bang? Enggak ada Muhammad bilangnya. Berarti ayat ini buat siapa? Nah inilah saya bilang teman-teman ya. Makanya banyak orang Islam tidak tahu Al-Qur'annya sendiri. Itulah sebabnya sampai hari ini masih Islam. Nih, lihat perhatikan Bang ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluan terhadap istrinya. Lihat nih, ini kisah bagaimana Muhammad menikahi bekas anak angkatnya sendiri, istri bekas anak angkatnya, menantunya sendiri. Abang tidak tahu cerita ini kan? Abang yang tahu, abang yang paham. Makanya saya bilang, pantesan abang masih jadi orang Islam. Tahu nggak cerita ini? Jadi gini, biar aku kasih tahu sama abang. Aku balik dulu kameraku ya, biar abang ceritakan. Nih, gini. Jadi Muhammad itu, dia itu kan nggak punya anak. Nggak punya anak dia, walaupun istrinya banyak, dia nggak punya anak laki-laki. Iya. Nah, lalu dia mengambil anak angkat. Namanya itu, nama anak angkatnya itu Zaid. Oke? Nah, Zaid ini dicarikan istri oleh Muhammad. Namanya Zainab. Nah, ternyata orang umat muslim berpikir kalau Muhammad yang pilihkan istri pasti hubungan langgeng. Tapi ternyata walaupun Muhammad yang milihkan istri, tetap saja rumah tangga mereka retak. Nah, ketika cekcoklah, cerailah akhirnya mereka. Cerai. Istri dari anak angkatnya dia itu dikawini oleh Muhammad. Abang tahu itu? Nah, nggak tahu kan? Oke lah, karena gini Bang, nanti banyak yang protes Bang sama saya. Kamu kok beraninya sama Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa? Kita kasih dulu kesempatan Ustaz Bang ya. Oke? Cari yang hebat lah Bang. Iya. Nah kalau sama abang pesan begini. Apa Yahya Waloni coba mantap abang tuh. Mana berani dia? Dia bakal berani dia, yang ada nanti dia setruk. Jadi berani. Enggak berani dia. Suruh sini kalau berani. Gini. Biar aku kasih tahu sama abang ya. Kalau ada orang menikahi bekas istri anak angkatnya, menurut abang itu baik atau enggak? Terdiam dia. Oke lah Bang. Aku pesan sama abang begini. Gini Bang, aku pesan sama abang begini, gantilah Bang, gantilah Muhammad dengan Yesus Bang. Gantilah yang mengatur hidupmu, yang selama ini mengendalikan hidupmu Muhammad. Selama ini Muhammad yang menyuruh kamu begini begitu, masuk kamar mandi pakai kaki kiri, punya duit nanti ke Arab cium-cium batu, gantilah Muhammad dengan Yesus Bang. Ya. Nah sekarang mungkin abang masih menolak, tapi besok ya seiring berjalannya dengan waktu, nanti abang akan menggunakan akal dan logika sendiri, seperti itu ya Bang ya. Oke, kuturunkan ya Bang ya. Oke, terima kasih Bang Sultan. Terima kasih. Selamat pagi. Oke. Ya, itu ya teman-teman ya. Silakan, yuk kepada teman-teman muslim yang lain, silakan. Sebenarnya saya tidak mau ya ngobrol dengan Islam awam karena terkesan nanti seolah-olah saya itu beraninya kalau sama yang awam-awam gitu. Yuk, kita kasih kesempatan kepada muslim yang mengerti ajaran agama Islam. Oke, ada jomblo.
Ya, selamat. Aduh, terpental jomblo ya. Kita kasih naik ada Yahya. Oke, Yahya. Ya, selamat pagi Yahya. Selamat pagi, Bang. Ya, silakan Bang Yahya, nyalakan kamera Anda. Oke, ya, Bang Yahya Muslim, Bang? Muslim. Oke, sudah menyimak dari tadi atau kita ulang lagi dari nol? Ulang dari nol aja, Bang, dari nol. Ulang dari nol. Baik, Bang. Jadi menurut Al-Quran, ternyata sosok Muhammad yang kalian bangga-banggakan, sosok Muhammad yang kalian jadikan suri tauladan, ternyata dia tuh sosok yang takut kepada manusia. Itu Al-Quran yang bilang, bukan saya yang bilang. Gimana? Kok bisa takut dengan manusia? Ya itulah, Bang. Makanya Abang masih nekat aja ngikutin dia. Iya ada, Bang. Gimana? Ini ada dia takut sama manusia. Oke, Abang ada Al-Quran? Nggak ada. Nggak ada. Pantesan Abang tidak tahu. Ya gimana Abang mau tahu? Punya Al-Quran cuma jadi pajangan. Dibaca pun Arabnya doang. Artinya nggak pernah dibaca. Iya. Kalau punya Al-Quran, ada lagunya itu, Bang. Ada lagunya, aku kan. Tombo ati, ono limo perkarane. Sing pertama moco Quran lan maknane. Oh, ada maknanya, baca Quran dan artinya. Nah, ini umat Islam baca Quran gak tahu artinya. Makanya kagak pernah tahu isi Al-Quran. Gitu, Bang. Karena begini, Bang, saya itu punya banyak teman orang-orang Islam. Sebagian besar di antara mereka membaca Al-Quran, tujuannya bukan mau tahu apa sih isinya, apa sih pesannya supaya saya tahu. Bukan itu. Tujuannya supaya dapat pahala. Iya. Jadi Quran itu dibaca-baca dapat pahala walaupun nggak tahu artinya. Begitu. Jadi saya sarankan supaya umat muslim kalau baca Al-Quran, bacalah maknanya. Nah, nanti kalian akan dapati bahwa menurut Al-Quran, Muhammad takut kepada manusia. Seperti itu. Padahal di dalam Al-Quran, siapa yang wajib ditakuti menurut Al-Quran? Tuhan. Nggak tahu tuh. Nggak tahu lagi. Oke lah, Bang. Kita undang muslim yang lainnya, Bang ya. Saya cuma pesan begini, Bang. Saya ini berpesan kepada Abang ya. Kalau Abang nanti ikut Muhammad, ya kan? Nanti sebentar lagi Abang punya duit, Abang ke Arab. Sampai Arab Abang cium-cium batu. Sampai Arab Abang lempar-lempar batu. Loh, gak percaya. Loh, coba kalau Anda pergi ke Arab, nanti Anda disuruh sama orang-orang Arab, ambil tuh batu, lempar tuh makam anu. Abu Jahal ini, Abu Jahal lah itu main lempar-lemparan. Lempar jumroh, katanya itu rumah setan, lempar-lempar. Rumah setan kok dilempar-lemparin. Setan itu harus dilawan, Bang, supaya setan itu tidak menguasai hidup kita. Kalau setan menguasai hidup kita, akhirnya apa? Kita korupsi. Ya kan? Seperti itu. Kita melakukan kejahatan-kejahatan seperti itu. Bukan dengan cara lempar-lempar batu. Tetapi setan itu dikalahkan. Dengan apa? Dengan kuasa daripada surga, yaitu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak kuat, Bang. Manusia, apa kata Yesus dalam Injil? Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya nggak kuat, Bang, kalau dengan kekuatan daging kita sendiri melawan kuasa jahat. Gitu loh. Namanya kita ini masih manusia, masih makhluk biologis. Kalau kita melawan sendiri nggak kuat, Bang. Harus roh yang daripada surga. Yang masuk ke dalam tubuh kita, merasuki jiwa kita, baru kita sanggup melawan kuasa si jahat itu. Seperti itu, Bang. Itu aja pesan saya sama Bang. Saya undang dulu muslim yang lain, Bang ya. Iya, Bang, iya, Bang. Oke, terima kasih, Bang. Selamat pagi. Ya, sekali lagi ya kepada muslim-muslim ya, tolong kalau Anda Islam yang belum tahu apa-apa ya, jangan naik dulu lah ya. Berilah kesempatan yang Ustaz. Oke? Oke, kita kasih naik ada jomblo. Ini tadi jomblo sudah saya naikkan loh, tapi terpental. Ya, selamat pagi jomblo. Halo, selamat pagi, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera, Bang. Bentar, Bang. Halo, Bang jomblo. Iya, Bang. Oke, agak tenang, Bang, jangan gerak-gerak supaya tidak bunyi-bunyi. Begitu, coba tenang dulu. Iya, Bang, iya, Bang. Ya, gimana, Bang? Abang tadi sudah menyimak kayaknya dari bawah. Apa tanggapan Anda? Silakan. Kita ulang aja, Bang. Jelasin lagi, Bang. Oke, gini, Bang. Menurut Al-Quran, apa hukumnya yang takut kepada selain Allah? Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nah, menurut Al-Quran, yang wajib, yang patut ditakuti itu hanya Allah saja. Ya kan? Tapi ternyata Muhammad takut kepada manusia. Bagaimana Anda mau jadikan Muhammad sebagai sosok suri tauladan? Coba. Itu kan perintah dari ini, Bang. Perintah langsung dari Allah untuk menikahi istri dari anak angkatnya, Bang. Iya. Karena Di situ dikatakan nggak Muhammad takut kepada manusia? tapi dengan dia menuruti perintah Allah untuk mengikuti menikahi istri anak angkatnya itu kan berarti dia tidak takut kepada manusia, Bang, karena dia lebih memilih untuk menikahi. Iya, tapi di situ dikatakan Muhammad takut kepada manusia, betul? Ya itu kan karena tradisi Arab kan, Bang, tidak membolehkan seorang itu untuk menikah sama istri anak angkatnya sendiri atau istri anaknya sendiri. Makanya Nabi Muhammad itu tidak. Oke, coba Abang ya. ada Al-Quran nggak di situ?
Cuma satu device aja nih bang. Satu device, jadi nggak bisa. Kalau abang buka nanti abang keluar dari aplikasi. Gini, Iya. jadi ayat itu berkata bagaimana Muhammad itu dikatakan dia menikahi bekas istri dari anak angkatnya sendiri, betul? Betul. Iya. Lalu dia di situ mengatakan sesuatu yang beda nggak dengan isi hatinya? Bukan menyatakan sesuatu yang beda bang, tapi dia menahan apa yang ada di isi hatinya. Iya, di situ dikatakan apa yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada dalam isi hatinya, betul? Di situ dia menyampaikan bahwa pertahankanlah rumah tangga kalian dan bertakwalah kepada Allah katanya Muhammad. Padahal engkau menyembunyikan sesuatu, betul? Iya, menyembunyikan sesuatu. Nah, berarti yang keluar dari mulut dia dengan apa yang dalam hati dia beda nggak? Berdasarkan ada tafsir yang saya baca juga kan bang, bahwa yang dimaksud yang disembunyikan dalam hatinya itu bahwa Nabi Muhammad itu tahu bahwa si Zainab? istri anak angkatnya ini Akan jadi istri dia, betul? salah satu istri dari Nabi Muhammad. Nah, tetapi itu disembunyikan kan? Ya karena itu tadi bang, karena dia nggak mau, dia kan berdasarkan tradisi Arab kan sebelum asbabun nuzul ayat ini. Iya, artinya dia takut kepada manusia, betul? Bukan takut lebih ke. Nah, gimana sih? Coba dibaca ayatnya. Mau saya bantu baca ayatnya? Ya takut di sini tuh bang, bukan berarti takut kayak kita takut kepada hewan atau apa gitu bang. Ayat Quran yang mengatakan nih ya, saya bacakan ya nih. Perhatikan nih. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Siapa yang bilang tahanlah terus istrimu ini? Allah. Waduh, gimana? Yang bilang ini Muhammad. Oh, iya, berkata iya. kepada Zaid, tahanlah Ya terus karena istrimu. ya pas anaknya cerita ya. Iya, padahal sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Ya. Dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Ini ada statement ini, kamu takut kepada manusia. Betul? Iya bang. Nah, berarti di sini disebutkan nggak bahwa Muhammad takut kepada manusia? Ya tapi kan kita memahaminya itu bang, bukan takut gimana kita takutnya sama kayak misalnya nih bang, kita takut sama hewan buas Ya, atau tapi di apa sini kan disebutkan begitu nggak bang. bahwa dia takut kepada manusia? Iya, itulah Iya, gunanya takut penafsiran kepada bang. manusia. Nah, padahal Al-Quran mengatakan apa? Siapa yang seharusnya ditakuti? Iya Allah. Iya. Dan orang-orang yang lebih takut kepada manusia ketimbang kepada Allah disebutkan orang-orang apa? Seperti itu. Nah, Iya. makanya bang, bagaimana mungkin Anda mengikuti orang yang dia takut kepada manusia? Iya bang, iya sih. Masalahnya tuh bang, penafsiran kalau kita memahami Al-Quran berdasarkan tafsiran kita sendiri itu akan beda bang. Itulah gunanya Ini makanya bukan ada tafsiran tafsiran dari kita bang, para ini ulama. ayat itu sendiri yang mengatakan. Iya. Bahkan Muhammad itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai, mohon maaf nih bang, abang tahu nggak Muhammad itu digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Enggak. Duh, nggak tahu kan? Saya ini abang nggak pegang Al-Quran di situ. Kita mau Coba ngomong ayat panjang berapa? lebar pun nanti ya gimana? Coba ayat Abang berapa? tahu cerita, Jelasin, Bang. abang tahu cerita seseorang yang apa namanya yang buta ingin datang kepada Muhammad, tahu? Di dalam surat Abasa. Iya. Muhammad berwajah Benar masam, nggak, tahu? Bang? Iya. Kenapa Muhammad berwajah masam? Karena miskin. Iya, karena ada orang miskin datang kepada dia. Tapi kalau pembesar-pembesar Quraisy datang, Muhammad siap, kata Muhammad itu. Iya. Al-Quran menggambarkan itu di dalam surat Abasa, betul nggak? Mau saya bacakan ayatnya? Coba bang. Oh, saya bacakan. Tidak cukup satu dia. Oke, kita buka surat Abasa ya. Iya. Coba ya, kita melihat. Anda tidak tahu. Banyak orang Islam itu tidak tahu tentang Muhammad yang sebenarnya, Bang. Saya bacakan ya. Dan dia, dalam kurung Muhammad, bermuka masam. Oh, saya balik aja kamera saya. Sorry. Nanti kalau saya ngomong begini, disangkain saya fit tenah. Oke, baik ya Bang ya. Nih. Ini Bang, ini surat Abasa ayat yang pertama. Nih. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling. Ayat 2. Ya. Karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia, maksudnya si orang buta itu, ingin membersihkan dirinya dari dosa. Ayat keempat. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Terus. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Dor. Betul nggak Bang? Iya bang, ya. Kalau ada orang yang merasa cukup, pembesar-pembesar Quraisy, orang-orang kaya, betul, langsung sigap Muhammad menerimanya, betul. Tapi kalau ada orang buta, orang miskin datang kepada Muhammad, muka Muhammad disebutkan katanya sepet. Yang kayak begitu, abang mau jadikan suri tauladan? Coba. Tapi itulah bang, kan Allah tuh menegurnya lihat itu tadi, biar dia tuh nggak fokus kepada pemimpin-pemimpin. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, siapa bang yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai sosok yang suci, tidak berdosa? Siapa? Sosok yang suci tidak berdosa, Muhammad. Siapa disebutkan dalam Al-Quran? Yang suci siapa dalam Al-Quran? Nabi Muhammad. Dan yang suci itu di dalam Al-Quran adalah Isa. Tertulis di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika malaikat datang kepada Maryam, malaikat itu berkata, "Innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyya." Tahu? Ya.
Iya, sesungguhnya saya ini utusan dari Rabbmu, dari Tuhanmu, untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci, namanya Isa. Itu. Kami juga mengimani itu bang, mengimani bahwa. Mengimani dari mana? Kalau Bang, oke, kitab apa yang diberikan kepada Isa? Injil. Isa membawa ajaran apa? Injil, betul? Ya. Nah, di dalam Al-Quran disuruh nggak, diperintahkan nggak untuk mengimani Injil? Kita diperintahkan untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran bang. Ada Iya, Injil, betul? Injil, Zabur. Ya. Iya, tapi yang dilakukan umat muslim sekarang apa bang? Umat muslim sekarang malah membaca kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran. Kitab karangan Kiai Haji ini, kitab mazhab ini, kitab ke imam. Akhirnya apa? Akhirnya gontok-gontokan. Tapi kan bang, kalau dari yang saya tahu kan bang, kenapa kita sekarang tuh yakin bahwa Injil yang sekarang itu berbeda dengan Injil yang pas Nabi Isa gitu bang, kayak banyak perubahan. Itu adalah fitnah yang nyata. Kenapa saya katakan fitnah yang nyata? Begini bang, begini. Pertama-tama Muhammad itu kan lahir atau ada abad ke-7, betul? Ya. Nah, dari abad ke-7 sampai abad sekarang, kapan Injilnya berubah? Coba berikan Injil sebelum abad ke-7, sebelum zaman Muhammad, atau dari zaman Muhammad ke sekarang berubah? Tidak ada. Di dalam Al-Quran diperintahkan supaya kalian beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil. Sekarang malah alergi sama Injil. Di dalam Injil apa dikatakan bang? Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Iya bang. Iya, kenapa kalian kok anti terhadap Injil? Padahal Quran memerintahkan beriman kepadanya. Gitu loh. Saya itu hanya mengajak kalian supaya apa? Supaya kalian itu jangan termakan dogma. Coba di Quran mana? Berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Kagak ada. Karena emang nggak ada juga bang. Gimana? Karena emang nggak ada juga kitab setelah Al-Quran. Itu kan kayak Lu, Sahih Bukhari, tafsiran. Sahih Hadis, Bukhari, Bang. Sahih Muslim. Itu kan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Kitab Iya, Imam tapi itu kan ini, lebih ke Imam hadis, Bang. Syafi'i, Imam Hambali. Mazhab ini, mazhab itu, kitab kuning, kitab fiqih. Itu kan kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran, betul? Ya, tapi Dan itu kalian menyibukkan diri membaca itu. Makanya ketika saya main ke tempat saudara-saudara saya yang Muslim, saya tidak melihat Injil sama sekali ada di rumahnya. Kemana Injil kalian? Yang ada Tadi, Bang, kitab-kitab karena- sesudah Al-Quran. Contoh, kitab-kitab sesudah Al-Quran itu apa? Kitab hadis. Yang di dalamnya katanya, kalau kamu bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Itu kitab yang ada di rumah kalian. Coba kitab yang ada dalam rumah kalian Injil. Pasti kalian gak tukang bubar-bubarin orang Kristen. Karena kitab yang di rumah kalian hadis, ya kan, yang mengatakan kalau ketemu orang Yahudi Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Akhirnya tiap hari dengar berita orang Islam bubarin orang lagi ke gereja. Bang, boleh nanya nggak bang? Apa itu? Ini apa? Kalau emang Kristen itu betul gitu bang. Kenapa orang Yahudi itu setahu saya bang, setiap ketemu orang Kristen itu selalu meludah bang? Kata siapa? Masa gara-gara ada satu berita orang Yahudi meludahi orang Kristen, lalu Anda bilang semua orang Yahudi begitu? Enggak, itu yang meludahi itu konon katanya sudah di penjara. Gak ada bang. Jadi gini, kita ini harus pintar bang. Jangan sampai IQ orang Indonesia itu hampir mirip dengan gorila. Ini gara-gara kayak begini pola pikir. Nggak boleh. Kita itu harus mengklarifikasi sebuah berita. Saya ini bang, saya ini banyak terima inbox. Bilang begini, hei, kamu palsukan Abdul Somad dibaptis. Nah, saya anggap saja itu gorila yang ngomong gitu. Karena begini, otaknya sudah miring-miring begini. Sejak kapan saya bikin Abdul Somad dibaptis? Itu kerjaan kalian. Bikin akun palsu saya, bikin Abdul Somad dibaptis. Kurang kerjaan. Iya. Begitu. Oke, bang, Jadi oke, itu bang, saya bilang sama abang begini. Kalau Anda jadi Islam, yang berdaulat di hidup, yang berdaulat di hatimu itu pasti Allah dan Muhammad, betul nggak? Iya. Kalau Anda jadi orang Islam kan? Iya bang, masih sama. Nah, karena Allah dan Muhammad berdaulat di hidupmu, maka kamu menjadikan mereka itu sebagai sosok yang mengendalikan hidupmu, betul? Iya. Misalnya, nanti Anda kalau punya uang pergi ke Arab, sampai Arab cium-cium batu, betul nggak? Betul nggak? Iya, iya. Coba yang berdaulat di hidupmu, Yesus, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Nggak akan abang pergi ke Arab nyiumin batu. Nggak akan. Jikalau Muhammad yang berdaulat, Allah dan Muhammad yang berdaulat dalam hidupmu, kalau kamu ketemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, kamu akan persempit jalan mereka. Bahkan kamu tidak boleh berbagi makananmu kecuali terhadap orang-orang yang bertakwa. Ya. Iya. Makanya saya mengundang abang supaya membuka hati, supaya apa? Supaya Muhammad dan Allah yang ada di hatimu ganti, buang dari hatimu, masukkan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bang, mau nanya lagi bang, boleh nggak bang? Dikit bang. Apa itu? Silakan. Apakah setiap orang itu mempunyai Roh Kudus bang? Enggak semua orang bang. Makanya kita itu setiap hari harus dekat dengan Roh Kudus begitu. Supaya apa? Supaya hidup kita itu terus dituntun di jalan yang benar.
Ketika roh itu tinggal di hati kita, maka kita itu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh roh Tuhan itu. Gitu Bang. Contoh nih Bang, contoh. Kita misalnya jadi lurah, atau jadi kepala desa, atau jadi menteri. Kalau roh kudus yang tinggal di hati, dia tidak akan mengulurkan tangannya terhadap harta yang bukan miliknya. Tetapi kalau yang tinggal di hatinya itu roh jahat, pasti dia akan mengambil yang bukan miliknya. Seperti itu. Makanya itulah pentingnya roh kudus Bang, supaya dia mengisahkan seseorang. Gini Bang, misalnya kan dia Kristen tuh Bang. Cuma dia tuh itu masih suka apa istilahnya tuh berbuat onar lah. Maksudnya berarti dia nggak punya roh kudus Bang. Betul. Karena apa? Karena yang dimaksud dengan Kristen, pengikut Kristus itu melakukan apa yang Yesus perintahkan. Berarti ada jaminan surga nggak dia Bang? Ya tidak ada lah. Yang apa kata Yesus? Yang diselamatkan itu adalah orang yang melakukan apa yang Yesus perintahkan. Barang siapa percaya kepadaku, dia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi omong kosong Bang, pengikut Yesus tapi kok kelakuannya kok maling. Nggak benar seperti itu. Nah sedangkan dalam agama Islam, ini sebaliknya Bang. Di dalam agama Islam, itu sebaliknya Bang. Di dalam agama Islam itu yang penting mulut saja mengucapkan syahadat. Mencuri berzina tetap masuk surga. Itu ajaran agama Islam. Abang nggak pernah dengar itu? Tapi kalau di kami kan tetap ada ini Bang, tetap ada istilahnya tuh penghakiman. Mana ada? Nggak ada. Ada Bang. Coba ya. Ada penghakiman Bang. Makanya gini, kalau dalam ajaran Kristen, itu yang penting itu pengaplikasiannya. Jadi perkataan iman, ucapan iman itu kan diucapkan, tapi harus ada perbuatannya. Nah, kalau dalam agama Islam itu omongan doang. Karena berzina mencuri tetap masuk surga. Nih Bang ya. Ini biar orang-orang Muslim tahu nih. Lihat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Nah, tetap masuk surga kan? Dia tuh tetap masuk surga, tapi itu ada istilahnya tuh penghakiman dulu Bang, kayak istilahnya dibersihkan dari dosa gitu. Nggak ada, hadisnya nggak bilang begitu. Hadisnya bilang barang siapa yang mengucapkan, itu bahkan umat Muslim percaya itu pintu surga, kunci surga. Iya, tiketnya itu Bang, tiketnya itu kunci surga. Syahadat. Masa kunci surga kok ke neraka dulu? Ngapain namanya kunci surga kok mampir ke neraka? Itu namanya kunci neraka. Iya, tapi itu ini Bang, penghakiman. Ada penghakiman atas apa yang diperbuat di dunia gitu kan, sudah bersih Bang. Kalau udah dapat kunci surga, artinya masuk surga, betul nggak? Bang, ya. Iya. Makanya saya bilang Bang, Bang, itulah bedanya Islam dan Kristen Bang. Seperti itu. Intinya pendek singkat ceritanya gini, saya undang Anda ya supaya Anda mencari kebenaran. Karena Anda sampai sekarang masih tiap hari loh. Ihdinas siratal mustaqim. Betul nggak? Setiap hari masih minta tunjukkan jalan yang lurus kan? Betul nggak? Iya. Karena sampai sekarang belum tahu jalan yang lurus mana. Iya kan? Ihdinas siratal mustaqim apa artinya? Jalan yang benar dan lurus. Gitu. Iya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Besok bilang lagi, tunjuki kami jalan yang lurus. Begitu. Oke? Aman Bang. Oke, kita kasih kesempatan Muslim yang lain Bang ya. Ya, makasih Bang ya. Oke, terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Muslim yang lain ya teman-teman ya. Yuk silakan. Kita kasih naik ada. Sebentar ya. Terima kasih yang mensupport ya. Terima kasih. Kenji, sebentar. Astri. Oke, kita kasih naik Astri. Ya, selamat pagi saudari Astri. Halo? Halo? Baik, saya kasih turun ya. Saya kasih turun. Kita kasih naik ada Al-Fakir Abdul Ghafur. Oke, Al-Fakir Abdul Ghafur. Ya, selamat pagi saudara Al-Fakir. Halo? Halo? Ya, halo Bang. Ya, Anda Muslim Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Macet-macet tuh Bang. Bisa. Coba duduk dulu yang bagus Bang. Aduh. Oke lah, kita kasih turun ya. Sinyalnya dia juga macet-macet teman-teman. Oke ya, kita kasih naik ada Desi. Oke. Desi. Oke. Halo, selamat pagi Desi. Selamat pagi host, salam kenal. Iya, silakan nyalakan kamera Bu Desi, silakan. Oh ya, benar. On kan ya? Iya, di sini harus menyalakan kamera supaya tidak terjadi fitnah. Karena banyak orang-orang Kristen ngaku Islam, Islam ngaku Kristen gitu. Untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Oke, Ibu Desi apakah Muslim? Muslim. Muslim, ya silakan. Selamat barusan datang atau sudah nyimak dari tadi atau gimana? Nyimak dari tadi. Iya, apa ya? Mau ditanggapi? Mungkin ingin meneruskan atau ingin apa? Kalau Paskah itu mengingatkan hari kebangkitan Tuhan, ya. Paskah itu sebenarnya itu adalah hari pembebasan orang-orang Israel dari Mesir, dari perbudakan Firaun. Jadi zaman dulu orang Israel itu diperbudak oleh orang-orang Mesir selama 400 tahun.
Nah, kemudian ada satu malam terakhir ya, ketika lalu Tuhan itu mengutus Musa untuk meminta kepada Musa supaya bangsa itu diberi izin ya untuk melakukan pada waktu itu untuk melakukan ritual tertentu. Lalu Raja Mesir pada waktu itu menolak, nggak bisa. Kamu minta-minta nggak usah katanya. Nah, bukannya malah beres, malah mereka makin ditindas oleh Raja Mesir. Akhirnya Tuhan menjatuhkan malapetaka bagi Mesir. Nah, salah satu tulah yang terakhir itu adalah Tuhan memusnahkan semua anak sulung di Mesir. Nah, karena saking sudah ketakutannya Mesir dengan musibah yang mereka alami, bukannya mereka yang minta pergi, malah orang Mesir yang menyuruh mereka pergi. Pergi kalian dari sini katanya. Nah, itulah ketika mereka pergi dari Mesir itulah malam Pesah atau Paskah, yang artinya lewat. Seperti itu. Iya, terima kasih infonya. Hanya itu saja? Ya. Ya, di dalam agama Islam nggak ada Paskah, karena Islam bukan bagian dari agama Semitik. Islam itu agama dari Arab, gitu. Nggak ada hubungannya dengan Abraham. Seperti itu. Cuman sekarang orang-orang Islam ngait-ngaitkan diri. Gitu. Difitnah katanya Abraham ke Mekah. Sejak kapan Abraham ke Mekah? Gitu. Ajaran agama Islam itu saya kasih tahu ya Bu Desi ya. Nih. Ini, sebentar saya kasih gambar yang lebih besar ya. Nih. Saya kasih tahu ajaran agama Islam, asal usul agama Islam itu dari mana nih. Ini itu di zaman sebelum Muhammad itu sudah dipakai oleh orang-orang untuk melakukan ritual agama penyembahan berhala. Pada waktu itu ada kurang lebih 360 berhala. Nah, mereka di sini tawaf mereka. Tapi mereka tawaf sambil telanjang, sambil bugil, mereka tawaf. Nah, sekarang tradisi-tradisi orang-orang Quraisy itu tawaf itu diteruskan oleh agama Islam. Cuman dimodif, ada modifikasinya. Kalau dulu tawafnya sambil telanjang, sekarang pakai kain ihram. Begitu. Ya, oke, terima kasih infonya ya. Sama-sama. Oke, saya turunkan ya, Bu Desi ya. Oke. Anda Muslim betulan? Muslim betulan. Kenapa Anda tidak membuka hati supaya datang kepada kebenaran? Gimana? Macet? Ya, saya hanya saling toleransi aja. Saling toleransi aja. Oke lah, baiklah ya. Oke, kita kasih turun dulu ya. Oke, kita kasih turun dulu. Desi. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada. Sebentar ya. Sandi FN. Sebentar. Lucu tiap hari. Siapa ya? Oke, terpental ya lucu tiap hari. Kita kasih naik ada Astrid. Oke, Astrid. Iya, saudari Astrid. Selamat pagi. Halo? Oke, baik, saya turunkan ya. Kita kasih naik lagi ada Brori. Kita kasih kesempatan dulu yang muslim ya, tolong yang Kristen jangan naik dulu ya, teman-teman yang Kristen, tolong berikan kesempatan kepada muslim. Ya, Brori. Halo. Selamat pagi, Brori. Pagi. Ya, muslim Bang. Ya, muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Mari kita diskusi dengan baik. Yuk, saya kirim undangan untuk menyalakan kamera ya. Iya, ya. Sekali lagi nih Bang, saya konfirmasi Bang Brori muslim. Ya. Nggak kedengeran Bang suaranya Bang? Muslim. Oke. Apa yang Anda ingin tanggapi dari diskusi yang sudah berjalan ini? Silakan. Saya boleh bertanya tidak? Boleh, silakan. Kalau Yesus, Nggak ada suara Bang. Saya nggak dengar suara Bang. saya boleh bertanya tentang Kristen. Boleh silakan. Kenapa Yesus mati? Itu aja. Karena disalibkan Bang. Disalibkan karena apa, Bang? Karena pemberontakan. Karena orang Yahudi memberontak, tidak menerima dia. Hanya itu? Ada pertanyaan lain dari Abang? Oke Bang, dipikirkan dulu Bang. Ini kayaknya Abang ini dipikirkan dulu pertanyaannya Bang. Kayak Abang masih mikir. Disiapin dulu pertanyaannya baru ditanyakan nanti di sini. Aduh, kayak nggak ada tujuan nanyanya. Oke, kita lanjutkan lagi ada Sandi FN. Ini Sandi FN kayaknya sudah naik tadi. Oke. Iya, Sandi FN, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, Abang Dul. Iya, selamat pagi Bang Sandi, muslim ya Bang? Alhamdulillah masih muslim. Oke, silakan Bang, silakan. Apa yang ingin Anda tanggapi? Silakan. Mungkin saya agak terusik dengan background Abang ya. Oke. Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia. Landasan Abang ngomong itu gimana? Al-Quran Bang, Abang punya Al-Quran? Gimana? Abang punya Al-Quran di rumah? Oh, punya. Oke, coba dibuka Bang Al-Qurannya, biar saya tunjukin landasannya. Bentar ya. Oke, silakan Bang. Karena banyak sekali orang Islam itu suruh buka Al-Quran itu nggak mau Bang.
kebetulan saya nggak di rumah nih bang. Nah kan, nggak mau kan? Sebentar ya. Ya sebentar. Fis, pinjam Al-Quran kok Fis. Ada Al-Quran di atas. Ada Al-Quran di atas. Bentar bang ya. Oh boleh. Mudah-mudahan ada terjemahannya bang ya. Kalau ada terjemahannya nanti pusing lagi kita. Iya. Saya tunjukkan dasar-dasarnya bang ya. Boleh. Gimana? Ya itu, kalau udah ada Qurannya, dibuka dulu Quran surat Al-Ahzab nomor yang ke-37. Saya buka Google aja boleh? Boleh, sama saja. Sama. Silakan. Boleh. Al-Quran kan sudah ada yang online. Nah, cuma Yusuf PI yang ingin membawa umat muslim kembali kepada kertas. Iya gitu. Iya, Yusuf PI itu kan bilang, ayo cari mushaf Quran. Wah, zaman udah digital kok. Ya, surat Al-Ahzab nomor 37. Al-Ahzab. Ya, nomor 37. Oke. Silakan dibaca. Membahas tentang kisah Zaid bin Haris ya. Zaid bin Haritsah atau Zaid anak angkatnya Muhammad. Ya, silakan. Dibaca bang, jangan bisik-bisik bang. Enggak, saya baru buka, bentar. Iya, tapi jangan bisik-bisik. Okay. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, enggak, baca dari ayat pertama dong. Dari atas dong, jangan dari ayat pertama. Oke. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu, sedang engkau menyembunyikan sesuatu dalam hatimu. Coba dibaca. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia. Nah, padahal Allah takut kepada manusia. Ada nggak kata-kata itu? Betul. Nah, siapa yang takut kepada manusia? Di situ? Ya, di sini kan konteksnya kan berbeda, Pak. Kalau di Islam itu kan ada asbabul nuzulnya, Bang. Siapa yang takut kepada manusia, Bang? Jangan bicara yang lain-lain. Siapa sosok yang takut kepada manusia di situ? Ya kalau mana ya? Ya. Muhammad, Abang. Yang takut kepada manusia itu Muhammad di situ. Masa saya? Kalau saya ya, silakan. Abang, gini Bang. Di sepengetahuan saya ya, kalau Islam itu nggak bisa mengambil sepotong-sepotong, Bang. Oke, silakan baca lengkapnya. Setiap ayat itu asbabul nuzulnya kan ada, gitu kan? Betul. Nah, jadi sama lah mungkin teman-teman Kristen pun ketika kita ambil satu ayat sepenggal itu nanti jadi kontradiksi. Oke, tadi barusan nggak Bang, Abang bilang Abang terusik dengan tulisan ini? Ya, benar. Berarti Abang terusik dengan Al-Quran Abang sendiri? Oh, kalau saya Bang sedikit nggak ada keraguan sama Al-Quran saya, Bang. Tadi barusan Abang meragukan Muhammad takut kepada manusia, betul? Enggak, aku bukan meragukan Muhammadnya itu, Bang. Aku terusik dengan kata-kata yang di sana gitu loh. Di sini Quran bersaksi bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul tidak? Dikonfirmasi oleh Al-Quran? Ya. Betul? Betul nggak? Gini, makanya saya bilang, Bang, kalau Abang bercerita sepenggal-sepenggal ayat, itu susah, Bang. Oke, coba Abang baca lengkap lah. Contohnya gini, Bang. Sedikit, Bang, sedikit. Kita kan supaya berimbang gitu kan? Silakan. Contohnya lah, kalau ada orang mengambil satu ayat yang secara logisnya itu nggak masuk di Kristen, pasti Abang bisa pembelaan diri jangan ngambil sepenggal gitu kan? Harus ada runutannya gitu kan? Oke, sekarang saya tanya sama Bang. Al-Quran di situ. Masalah, Bang. Oke, Al-Quran di situ menyebutkan nggak bahwa kamu takut kepada manusia? Disebutkan nggak di situ? Disebutkan, betul. Oke, siapa sosok kamu di situ? Ya, Muhammad. Oke, berarti Al-Quran mengatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Betul. Iya, terus kenapa saya diprotes? Enggak gini, Bang. Ya, gini. Abang diksi Abang itu seakan-akan memojokkan, Bang, gitu. Dengan satu ayat, penggalan ayat, Abang bisa mengkategorikan Al-Quran keseluruhan. Sebenarnya membaca menurut Al-Quran siapa yang pantas ditakuti? Manusia apa Allah? Allah. Tetapi Allah. Muhammad takut kepada Allah apa takut kepada manusia? Oh, Nabi Muhammad pasti takut kepada Allah, Bang. Mana tunjukkan? Kalau ada ayatnya, gini Bang. Kalau ada ayatnya Muhammad takut kepada Allah, saya terjun dari Monas. Tapi kalau Allah Muhammad takut kepada manusia, tertulis di dalam Al-Ahzab 37. Iya. Aku sebenarnya tak mampu berbicara lagi kan? Bentar, Bang, bentar ya. Aku sebenarnya udah lama ngikutin Abang sih, lab Abang. Jadi gini, aku cuman jangan sampai kita bentrok argumen gitu kan. Ya. Bang, bentrok argumen tidak masalah. Yang nggak boleh itu bentrok fisik, Bang. Kalau bentrok argumen tidak masalah. Masa ya, kita jadikan bangsa kita ini yang cerdas. Bang, jangan sampai tontonannya itu bentroknya bentrok politik terus. Pengacara di TV One mereka bentrok masalah politik dan argumen. Masa kita nggak boleh berargumen soal keimanan? Nggak masalah. Yang penting tidak sampai bentrok fisik. Kan begitu. Makanya ini asalkan yang menyesatkan aja, Bang. Yang menyesatkan siapa, Bang? Saya katakan Muhammad takut kepada manusia menurut Quran kok kan benar. Ya, makanya saya bilang, Bang, setiap ayat itu ada asbabul nuzulnya, Bang. Nggak akan bisa kita sepotong-sepotong kita ngambilnya, Bang.
Oke lah, intinya barusan kita baca bahwa Muhammad takut kepada manusia, betul? Coba di ayat itu lagi, Bang. Di situ dikatakan nggak? Di situ tersirat nggak bahwa Muhammad seorang yang munafik? Coba baca, coba. Kok Muhammad? Wah, kan berat kan? Waduh, serem kali orang ini. Mungkin apa gitu tuh? Coba baca, baca. Coba. Yang mana mau saya bacakan? Dan ingatlah ketika engkau berkata kepada orang yang Allah telah memberikan nikmat kepadanya, dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Ada nggak di situ? Ya. Oke, Muhammad berkata apa di situ kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu, betul? Ya benar. Padahal dia menyembunyikan di dalam hatinya, betul nggak? Ya. Berarti apa yang keluar dari lisan Muhammad beda nggak dengan apa yang ada dalam hatinya? Beda kan? Dia berkata tahanlah terus istrimu, padahal di hatinya dia menyembunyikan sesuatu. Artinya apa yang ada di hati dengan yang keluar dari mulut berbeda, betul? Bang, kalau abang baca sepenuhnya dari coba silakan abang baca. Di sini kan ada tulisan, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Itu kan harapan. Ini bukan harapan sebenarnya, Bang. Kalau di secara konteks secara Islam, kita merunut itu Allah itu tetap yang kita takuti, Bang. Gini, Bang. Nabi Muhammad itu adalah panutan kita, Bang. Tidak ada kata lain. Kita pun nggak ada akan menyembah Nabi Muhammad, Bang. Baik, saya tanggapi ya. Saya tanggapi dulu sebelumnya. Di situ apa yang keluar dari lisan Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya berbeda nggak, Bang? Kalau menurut saya enggak sih, Bang. Coba baca lagi pelan-pelan. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Itu ucapan Muhammad kepada Zaid, supaya Zaid itu mempertahankan istrinya. Betul? Padahal engkau sembunyikan di dalam hatimu sesuatu, betul? Betul. Artinya apa yang diperintahkan untuk dikatakan tidak dikatakan, dia malah mengatakan yang lain, betul? Dia sembunyikan itu dalam hatinya, betul? Betul. Nah, sekarang saya tanya sama Bang. Apakah yang disebut apakah orang yang mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya? Munafikun, betul? Ya, itu yang saya bilang, Bang. Ya, itu yang saya bilang, Bang. Munafikun, apa yang keluar dari hatinya, dari mulutnya berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Sama seperti emak-emak tetangga sebelah. Betul? Ya, makanya saya bilang, Bang, kalau kita berbenturan dengan Al-Quran dan analogi, Bang, ini nggak akan ketemu titik temunya, Bang. Gitu, makanya saya, ya, gimana ya? Kalau saya melihat, Bang, kalau Abang kan mengambil, kembali lagi, Bang, Abang mengambil sepenggal-sepenggal dari ayat itu, Bang. Makanya asbabun nuzulnya itu abang nggak tahu sejarah ayat itu turun kenapa. Saya tahu persis, Bang. Saya tahu persis. Jadi ceritanya begini. Dahulu Muhammad itu mengambil seorang anak angkat namanya Zaid. Ya. Sampai suatu waktu Muhammad itu mengambil seorang perempuan untuk dinikahkan dengan Zaid itu. Namanya Zainab. Nah, tetapi sayang seribu sayang, istri pilihan Muhammad bukan pilihan yang tepat. Mereka rumah tangganya berantakan, kacau balau. Padahal, Bang, kalau Muhammad yang memilihkan jodoh, pasti umat muslim akan berpikir, wah, ini jodoh pilihan Nabi, ini jodoh pilihan Rasul, pasti tidak salah. Ternyata jodoh pilihan Rasul yang dipilihkan untuk anak angkatnya malah jodoh, ya, mohon maaf, malah rumah tangga kacau balau, berantakan. Akhirnya mereka bercerai. Setelah mereka bercerai, istrinya anak angkatnya itu diambil jadi istrinya Muhammad. Itu ceritanya, backgroundnya. Gitu loh, Bang. Oke. Cukup dipahami. Iya. Nah, siap. Memang luar biasa, Bang, di sini. Iya, saya itu ngomong nggak ada salah-salah, Bang. Bahkan saya bilang, saya itu 13 tahun mendalami agama Islam, Bang. Saya belum pernah ketemu ada orang Islam yang lebih ngerti Islam daripada saya. Seperti luar biasa itu. Ya? Iya. Bukan saya menyombongkan diri, karena saya memang nggak pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Al-Quran daripada saya. Nggak pernah ketemu. Gimana? Contohnya kayak abang ini. Gimana? Nah, gini, Pak. Kalau abang mencari kesalahan dan mencari kelemahan, itu apa aja yang dibenarkan pasti salah juga, Bang. Gini, Bang. Begitu saya juga, hanya ingin. Mohon maaf, begitu juga sebaliknya, gitu. Kita kan nggak bisa memungkirin itu, Bang. Dari Islam pun pasti ada juga, gitu. Dari Kristen pun pasti ada juga, gitu. Makanya di mana kelemahannya agama Kristen, Bang? Kalau itu bukan kapasitas saya sih, Bang. Nah, ini ya. Tapi kalau kejanggalan-kejanggalan pasti ada, Bang. Di mana kejanggalannya? Coba. Contohnya Yesus disalib, mati, meninggal, untuk penebusan dosa. Analoginya gimana, Bang? Oke, baik. Saya kasih jelas ya. Itu satu, ya banyak ya. Satu-satu dulu. Oke. Nah, maksud saya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjanggal di kepala. Tapi kan satu-satu dulu. Mau kita selesaikan? Siap. Oke. Siap. Tadi abang bilang konsep penebusan dosa itu nggak masuk akal, betul? Ya. Oke. Kalau misalnya itu ada dalam agama Islam gimana? Langsung tiba-tiba masuk akal. Coba menjelaskan gimana? Sepengetahuan seilmu saya. Jadi, Bang, orang Islam sering ngejek gitu, Bang. Iya, orang Islam sering ngejek bahwa katanya salah satunya yang mengejek itu adalah podcastnya Donditan dengan Jesslyn.
Nah, nih, Jesselyn binti ngeselin, nah itu namanya. Nih ya, saya kasih tahu nih ya. Sebentar ya. Ini saya dulu pernah buat video reaksi ya, nih, misalnya nih. Sebentar ya. Nih. Sebentar ya. Ini Jesselyn dia kan seneng ngomongin Kristen ya. Nih, sebentar ya. Aduh, saya belum siapkan videonya. Tapi Jesselyn pernah ngomong gini waktu dia bikin podcast ya. Sebentar ya. Sebentar. Pelan-pelan sabar ya teman-teman ya. Saya cari nih videonya Jesselyn, di mana Jesselyn dia podcast barengan Don Bitan. Sebentar ya. Apa ini? Butuh waktu berapa lama sih Jesselyn Tia Lestari untuk menjatuhkan pilihan terbaiknya kepada Islam? Untuk menjatuhkan pilihan kepada Islam itu sekitar 1 bulanan lebih. Tapi dengan garis syarat, tapi ya posisi saya itu saya sudah Kristen hanya dalam sistem KTP, saya udah nggak perlu percaya dengan Tuhan, tapi dalam hati saya itu saya ateis. Tapi intinya gini, Jesselyn ini ngomong gini dia. Gimana? Kalau saya nggak masuk akal dengan agama Kristen, masa dosa ditebus, kata dia. Islam dong, dosa ditanggung masing-masing, kata dia. Saking bangganya dia. Dia nggak tahu agama Islam itu ada penebusan dosa. Yang nebus, yang nanggung dosa orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, itu baru dengar saya itu bang. Gimana tuh? Gimana? Itulah alasan apa jadi orang Islam. Dan nih ya, nih saya tunjukkan nih. Sebentar ya bang ya. Sebentar, saya tunjukkan bang. Ini hadis-hadis ajaran Muhammad bahwa dosa itu ditanggung oleh Yahudi dan Nasrani. Sebentar ya. Iya. Masa abang nggak tahu? Nih. Saya balik kamera saya bang ya. Saya balik kamera saya bang. Saya balik kamera saya nih. Iya. Nih saya tunjukkan hadis saya. Nih. Nah, ini bang hadisnya. Kelihatan hadis? Nah, nih. Ini tertulis di dalam hadis riwayat Muslim nih. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jesselyn kagak tahu ini. Dengan bangganya dia bikin podcast, ajaran penebusan dosa nggak masuk akal. Ternyata ada di Islam. Itu hadis bang ya? Oh iya dong. Riwayat Muslim ya? Iya, banyak bang, bukan 1 2 bang. Hadis ini banyak dan saya pastikan hadis ini sahih. Saya kalau ngomong nggak asal-asalan bang. Mabes Polri memantau saya ini. Saya tahu orang Mabes Polri lagi nonton tuh mereka tuh. Lagi nonton kan. Saya nggak asal-asal ngomong bang. Nggak asal-asal ngomong. Nah, lalu bagaimana konsep penebusan di dalam Kristen? Gini bang. Gimana? Yang membenarkan, yang menebus itu nggak boleh dia sendiri punya hutang, punya kesalahan. Kita ini kan bersalah. Ya. Betul nggak? Kita ini kan melakukan dosa. Sebuah manusia itu berbuat dosa, betul? Makanya semua manusia itu harus mendapatkan ganjaran atau penghukuman. Nah di dalam kekristenan itu konsepnya sederhana bang. Gini, keadilan Tuhan tuh gini. Karena satu orang, Adam yang pertama itu berbuat dosa, maka akibatnya itu semua orang itu menjadi kena imbasnya, kena dampaknya. Dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Akhirnya saya, Anda, teman-teman kita semua berbuat dosa. Kemudian ada Adam yang kedua, yaitu Yesus. Yesus itu Adam yang kedua di dalam Bible. Manusia yang kedua, karena manusia yang pertama itu gagal dia. Nah manusia yang kedua berhasil, dia tidak melakukan dosa. Nah makanya kami ini ditebus itu dibenarkan oleh karena Yesus. Makanya darah Yesus itu membenarkan kami. Jadi ketika kami berdiri di takhta pengadilan, bukan kami lagi yang dilihat, tetapi Yesus yang berdiri di hadapan kami. Makanya Yesus itu sebagai juru selamat, penebus dia itu. Dia yang membayar karena dia tidak bersalah. Yang membayar itu nggak boleh punya salah gitu. Oke. Ini bang, dari pernyataan abang ini kan ada pertanyaan lagi tentunya. Apa itu? Silakan. Apa itu? Kalau begitu contoh nih, seandainya seorang Kristen nih berbuat maksiat dengan sadar, dengan secara sadar gitu, berarti itu ditebusnya melalui darah Yesus gitu? Iya, tapi dia harus bertobat loh bang. Gini saya kasih tahu. Ini yang dikatakan Bible ya. Kamu sudah dibayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, barang siapa yang sudah dibayar, maka dirinya itu bukan punya dia lagi. Makanya kami ini setelah kami dibayar, ditebus, tubuh kami bukan punya kami lagi, tapi punya Yesus. Nah, ketika kami milik Yesus, maka kami melakukan apa yang Yesus inginkan. Itu bang. Sama bang. Sama ketika perempuan bukan milik Anda, ya kan? Dia bebas melakukan apa saja yang dia mau. Tetapi ketika dia milikmu, maka dia harus hidup sesuai dengan aturanmu, karena dia sudah menjadi milikmu, sudah menjadi istrimu, kan gitu. Waktu dia belum istrimu, dia bebas mau jalan sama teman-temannya. Saya mau main album, coy. Saya mau ke diskotik dulu. Nggak apa-apa. Tapi ketika dia sudah menjadi istrimu, milikmu, maka dia hidup sesuai dengan apa yang kamu pegang kuasa sekarang. Kita pegang perintah. Nah, seperti juga kekristenan, bang. Ketika kita masih berdosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi ketika kita sudah dibayar oleh Yesus, kita menjadi milik Yesus. Makanya Yesus itu sebagai Tuhan kita, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Iya, makanya saya kalau sampai saat sekarang, walaupun abang jelaskan begitu, masih logikanya masih belum nyampe sih kotak saya bang. Kurang nggak paham. Makanya gini bang, di Islam itu jelas bang, dosa kita yang menanggung bang. Bukan tadi Yahudi yang menanggung.
makanya ini yang udah makanya itu saya baru dengar itu, Bang. Iya, karena itulah abang masih Islam. Ada sih, seandainya abang belajar agama Islam dalam satu malam saja, Bang, ya pasti abang nanti meninggalkan agama Islam. Nih, ini banyak hadis di sini. Saya tunjukin lagi, Bang. Nih, bukan cuma satu dua. Nih, saya tunjukin lagi nih. Nih, saya baca nih, Bang, ya. Nih, ini hadisnya nih, Bang. Nih, ya, ini sumbernya nih. Hadits.com. Ya, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim. Lalu Allah berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nih, saya bacakan hadisnya nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu, pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap Muslim, lalu berfirman, inilah orang yang menjadi tebusanmu dari neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung, dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jadi dosa-dosa yang sebesar gunung itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Kau yang berbuat dosa, orang Yahudi yang menanggungnya. Iya. Benci amat sama Wahyudi, Bang. Apa salah Wahyudi, Bang? Heran saya. Makanya, Bang, jadi kita kalau hadis yang aku sampaikan itu, jujur aku baru dengar dan baru lihat gitu. Ya, sudah seperti saya bilang, Bang. Tahun umur aku, nah gitu. Baru saya lihat dan baru saya baca tuh dari Bang Edi sendiri gitu. Karena makanya saya bilang gini, Bang. Kita diajarin di Islam, Bang. Diajarin di Islam. Nih ya, kita diajarin dari lahir sampai saya sekarang ini. Diajarin itu, ya dosa kita yang menanggung. Nggak ada cerita itu. Kita berbuat, kita yang menanggung gitu. Ya, kalau mau gini, bertobat, boleh gitu loh. Ya, jadi gini. Ketika Anda menonton channel saya satu kali, memang seperti itu, Bang. Memang Anda kaget, marah, ya berkecamuk perasaan Anda. Tapi nanti kedua kalinya Abang penasaran. Abang nanti penasaran, cari tahu ini benar nggak sih yang dibilangin orang. Karena nanti pasti cari tahu, Bang. Karena zaman sekarang kan udah zaman internet, Bang. Zaman dulu harus nyari literatur. Sekarang dia klik aja Google, ya kan? Nah, makanya, Bang, sekali Anda menonton saya, Anda nanti akan marah, denial, mengingkari. Kedua kali Anda cari tahu, ketiga kali Anda mengiyakan, keempat kali Anda tidak percaya lagi agama Islam. Itu harapannya, Bang, ya. Ya, mungkin cukup lah, Bang. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi sih yang ingin saya tanyakan tentang Yesus. Apa itu, gitu. Bang? Apa itu? Masalah Tritunggalnya, gitu. Sebenarnya gini, Bang, saya masalah apa itu? Gimana? Gini, banyak orang berdebat soal konsep. Silakan lanjut. Apa itu? Masalah apa lagi? Ya makanya masih banyak pertanyaan-pertanyaan masalah Yesus, Bang, sebenarnya. Macam-macam. Ya masalah gini, Bang, intinya begini. Masalah halo, Bang? Ya. Agak-agak macam gini. Boleh, Bang? Intinya begini, Bang. Intinya pertama, kalau Anda menjadi seorang muslim, maka yang berdaulat di hidupmu, di hatimu, itu adalah Allah dan Muhammad, betul? Betul. Nah, kalau Anda jadi Kristen, yang berdaulat di hatimu itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, makanya begini, Bang. Tapi itu satu-satuan. Ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan, tetapi satu. Sama seperti begini, Bang. Sama seperti begini. Bang Sandi dengan fotonya Bang Sandi. Fotonya Bang Sandi itu Sandi nggak? Jawabannya ya, iya bukan. Iya dan bukan, betul nggak? Ya, betul. Iya, karena itu adalah cerminan dari dirimu, karena itu adalah gambar dari dirimu, bukan karena apa? Karena kalau foto itu disobek-sobek pun, dibakar pun, buktinya Anda tidak terbakar. Gitu loh. Iya dalam pengertian apa, bukan dalam pengertian apa gitu. Nah, sama seperti Yesus, Bang. Yesus itu adalah gambar daripada Dia yang tidak kelihatan. Makanya, apa kata Yesus? Barang siapa yang melihat aku, melihat Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu gambar daripada Bapa yang tak terlihat. Seperti itu. Pengejawantahannya, Bang, pengejawantahannya. Jadi bagaimana sih Bapak di surga yang dikatakan oleh Bible tak terhampiri, terang yang tak terhampiri. Kemudian dikatakan lagi langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan baginya? Ya kan? Yang begitu besar mengatasi segala jagat raya. Bagaimana kita mengenal Dia yang begitu ini? Dijewantahkan itu dengan perantaraan anaknya. Anak di sini bukan dalam pengertian terus dia kawin punya istri, bukan gitu, Bang. Jangan dipikir anak itu langsung berarti dia ada istrinya, bukan gitu. Contoh, Bang, contoh misalnya saya paham gini, itu. Iya, aku anak Indonesia. Langsung orang, mohon maaf nih, gorila nanya, "Bro, siapa istrinya Indonesia?" Nah, itu gorila, Bang. Gitu. Nah, Yesus sebagai anak itu bukan berarti Bapak di surga itu punya istri, enggak. Gitu loh. Nah, pertanyaan ini bukan yang itunya, konsep itunya, Pak. Gimana? Bapak Tuhan, betul? Yesus Tuhan, anak Tuhan. Iya. Gitu. Ya kan? Iya. Ya konsep Tritunggal itu yang menurut aku itu enggak bingung. Itu kan ada dalam agama Islam. Contoh gini, kalau Islam jelas, Bang. Bukan, yang seperti itu ada dalam agama Islam, Bang.
Enggak, yang barusan abang bilang itu ada dalam agama Islam. Masalahnya kita ini pakai terjebak dari bahasa Indonesia. Gini, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu Lord. Bahasa Arabnya itu Rob. Nah, kalau Rob bang banyak pengertian bang. Iya, tapi kan Rob juga. Coba kata Rob itu apa dalam Al-Quran? Arti terjemahannya? Nggak gini bang, kalau kita itulah kembali lagi kata bang terjebak dari bahasa Indonesia bang. Iya, makanya saya bilang gini bang, di dalam agama Islam Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Betul. Kenapa anda nggak bingung? Bang, sedangkan dalam agama Islam, Yesus itu Tuhan, Bapak itu Tuhan, Anda langsung mendadak bingung. Gimana? Enggak. Dalam agama Islam kan ada kayak begitu. Nah, soalnya kan abang menyenggol Rob bang, karena Rob itu penafsirannya itu kan ada yang berbeda-beda bang, nggak bisa disapurata sama. Oke, sekarang begini bang, kata Tuhan itu di situ apa sih bahasa aslinya? Kurios. Yesus itu kurios, Bapak itu juga kurios. Nah kurios itu bang, bahasa Indonesianya itu memang susah, bahasa Indonesianya nggak ada sebenarnya. Bahasa Indonesia dari kurios itu nggak ada. Nah kalau bahasa Inggrisnya Lord, nah Lord itu Tuan atau Tuhan sama aja itu. Nah orang Indonesia Tuan sama Tuhan nggak sama, gitu loh. Nah kalau bahasa Jawa ada bang, bahasa Jawa itu Gusti. Gusti. Makanya orang Jawa ketika dia memanggil yang di langit sana Gusti, tapi yang duduk di singgasana raja itu Gusti juga. Jadi orang Jawa itu nggak pusing. Gusti ini telah meninggal dunia, nggak pusing dia. Bahasa Inggris juga begitu. Lord Charles meninggal, nggak pusing dia. Tapi kalau bahasa Indonesia Tuhan Yesus meninggal, dia pusing dia. Tuhan meninggal. Gitu. Karena kata Tuhan itu sudah dikunci hanya kepada sosok tertentu. Padahal sebenarnya kata Tuhan itu artinya itu Tuhan gitu. Tuhan itu ya Tuhan itu sebenarnya. Tahu, saya tidak tahu, sama itu sebenarnya. Tuhan sama Tuhan itu sama juga sebenarnya. Cuma orang Indonesia beda-bedain. Kalau di Islam bang, Rob itu kan bang, bukan untuk penyembahan aja bang. Iya, sama seperti kata bukan Rob. Tuhan aja bang. Iya, di Arab pun begitu. Rob itu bisa kepada manusia, bisa kepada Allah, bisa. Makanya kalau ada Rob meninggal nggak masalah dalam bahasa Arab. Tapi Rob yang Allah tidak meninggal. Tapi Rob yang Muhammad meninggal. Nah begitu juga dalam kekristenan. Kata Tuhan itu kalau ditujukan kepada Bapa tidak meninggal. Kalau Tuhan yang dimaksud di situ Bapa di surga itu nggak pernah meninggal. Yang meninggal itu anak yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Tuhan yang ditujukan kepada Yesus meninggal tetapi bangkit. Nah bedanya Rob kami bangkit, Rob kalian masih ada dalam kuburan. Bentar bang. Gitu. Berarti analoginya begini ya bang ya. Begini ya, yang mengenai Tritunggal tadi ya. Berarti Yesus diturunkan ke bumi adalah Tuhan berbentuk manusia. Ya. Di langit ada juga Bapa. Ya. Berarti ada dua dong. 3 sama Roh Kudus. Maria, gitu. 3 sama Roh Kudus, 1 belum ada Roh Kudus. Sama Roh Kudus saya. Iya. Sama Dan kalian ada 2. Itu mana itu? Dan kalian ada 2. Kok ada 2? Iya, Allah dan Muhammad. Enggak bang. Nah, gimana? Konsep kita enggak gitu bang. Ya sudah, sekarang segini. Nah, gimana? Bagaimana caranya Anda mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Bisa nggak? Muhammad itu yang diutuskan Allah. Nggak, begini bang. Gini kita ini terjebak gini loh bang. Gini dengerin bang ya, biar abang paham. Gimana? Mentuhankan itu artinya membuat diri kamu takluk kepada Dia. Itu maksudnya mentuhankan. Contoh gini, Al-Quran berkata tentang adanya orang-orang yang mentuhankan hawa nafsu. Tahu nggak Pak? Ya. Artinya orang-orang tersebut menaklukkan diri kepada hawa nafsunya, betul? Benar, ya. Nah, ada juga orang-orang yang mentuhankan iblis, mentuhankan setan, betul? Betul. Mereka menghambakan dirinya kepada setan, menaklukkan dirinya kepada setan. Mereka melakukan keinginan-keinginan setan itu. Nah, mentuhankan Allah artinya menaklukkan diri kepada Allah, betul? Ya. Mengikuti Dia. Nah, sekarang gimana caranya Anda mau menaklukkan diri kepada Allah, mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Ya, gini bang. Nggak bisa bang. Kan saya bilang bang. Nabi Muhammad itu adalah panutan bang. Iya, saya ngerti bang. Karena harus jadikan dia sebagai rohku juga. Contoh gini, saya sama orang tua saya bang. Betul kan? Saya apa yang diperintahkan orang tua saya, kalau saya berbakti kepada orang tua saya akan menuruti bang. Selagi itu benar. Nah, artinya Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Buktinya ketika orang tua menyuruh Anda bunuh diri, Anda nggak mau. Ya benar, betul. Iya, itu artinya Anda nggak menaklukkan diri kepada orang tua. Coba orang tua Anda bilang, Sandi, ceraikan istrimu. Anda laksanakan nggak? Ya, kan? enggak lah bang. Iya, karena Anda memang sebenarnya Anda tidak menuhankan orang tua. Anda tidak menaklukkan diri kepada orang tua. Nah, sekarang saya tanya, kalau Allah yang memerintahkan, boleh nggak dibantah? Nggak boleh bang. Nggak boleh. Kalau Allah memerintahkan terjun dari jurang, laksanakan nggak? Ya, kalau itu disuruh ya gimana bang? Iya, kalau Allah yang nyuruh, Anda harus laksanakan. Itu tanda bahwa Anda itu melakukan submission. Anda melakukan ketaklukan kepada Dia. Iya, makanya saya bilang bang, kalau Nabi Muhammad yang abang bilang sama kayak kalau Muhammad pemerintah nggak boleh dibantah muslim bang. Nabi Muhammad itu menyuruh bang, nggak ada yang meleset bang. Oke, sekarang aku tanya sama abang, kalau Muhammad menyuruh menceraikan istri abang laksanakan nggak? Itu kan analogi apa? Kan kenyataan juga bang. Barusan ayat yang kita bahas tentang apa bang? Ayat yang kita bahas tentang apa? Betul. Tapi yang di situ, makanya saya bilang bang, ayat yang kita bacakan. Zaid punya istri, betul?
Ya istrinya zolim gimana bang? Contohnya Zolim Fir'aun dari bang. mana? Bukan zolim, Bang. Zaid itu punya istri. Istrinya Zaid itu akhirnya diceraikan oleh Zaid dan jadi istrinya Muhammad. Paham? Sekarang saya tanya, Bang. Ya. Misalnya Muhammad merintahkan kepada Abang, ceraikan istrimu Sandi supaya istrimu menjadi istriku. Abang laksanakan nggak? Ya. Ah, diam kan? Bang. Nggak, kalau Diam, abang lagi diam. itu kan susah bang. Ini kan aku ceritanya kan berbeda nih bang. Aku kan ceritanya masalah Tritunggal nih bang. Dan abang Gini loh Bang, dulu. gini, Tritunggal itu sederhana gini Bang ya. Bapak di surga itu tidak terlampaui oleh akal dan pikiran kita. Dikatakan dalam Bible, tidak seorang pun mengenal, tidak seorang pun melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada dalam pangkuannya dialah yang menyatakannya. Jadi Bapak di surga itu menyatakan dirinya, menyatakan keberadaannya, bahwa dirinya itu ada, ya kan, bahwa dirinya itu mengasihi manusia, bahwa dirinya itu ingin menyelamatkan manusia, bahwa dirinya itu ingin memerintah di muka bumi ini menjadi raja, itu dengan perantaraan firman-Nya yang menjadi daging, namanya Yesus. Ya. Nah makanya Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Makanya kalau ikut Yesus sebenarnya sama dengan ikut Bapa di surga. Ya. Taat kepada Ya, Yesus tadi kan sebenarnya taat gini, kepada tadi kan Bapa abang di udah surga. jelasin betul bang, udah menjelasin. Oke, aku terima itu penjelasan abang. Tapi abang menyamakan ke Islam bang. Loh, di Islam kan juga ada begitu, dua Bang. kata abang. Makanya Bang, bantah di bang. Islam Kalau Islam itu nggak bisa Anda bang. tidak bisa, Bang. Apakah Allah pernah menyatakan dirinya di dalam Al-Quran? Apakah Allah bicara langsung dalam Al-Quran? Yang ngomong kan Enggak. Muhammad. Betul? Iya, makanya Muhammad itu sebenarnya di dalam agama Anda itu, dia itu pengejawantahan dari Allah. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Itu kata Muhammad. Ya, ya makanya gini bang. Makanya Tapi sayang model seribu kita sayang. bang. Sayang seribu sayang, apa Ya. yang Muhammad lakukan sering bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan. Nah, ini kan Bagaimana- abang bagaimana- memframingnya kan aneh-aneh aja bang. Loh, Bang, coba. Nih, Oh gimana? Al-Quran menggambarkan Muhammad itu sebagai sosok yang mata duitan. Abang tahu itu? Nah, Muhammad langsung. gimana Muhammad kata dia bang? Muhammad kaya bang. Abang tahu Muhammad utang sampai sekarang belum dibayar untuk makan. Dia sampai menggadaikan bajunya, baju jirahnya untuk makan. Gimana? Ya. Nih, abang nggak tahu hadis itu? Nggak tahu? Aduh, banyak nggak tahunya bang. Ini saya tunjukkan bang ya. Tahu, saya tahu itu. Nah, saya Berarti tahu. tahu. Kalau itu saya tahu tuh. Oke, abang tahu Muhammad digambarkan sebagai sosok yang mata duitan? Nah, pasti abang Tahu nggak arahnya Muhammad digambarkan ini kan, sebagai arah sosok orang yang itu mata kan. duitan dalam Al-Quran? Gimana? Arahnya lagi Nabi Muhammad menjarah si serang ya. Bukan nih, lihat nih ya, nih, coba ya, lihat nih. Gimana? Aduh, nggak tahu dia nih. Lihat ya, surat Abasa ayat yang pertama. Dia, Muhammad, berwajah masam dan berpaling. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Nih, saya terusin ayat selanjutnya. Kenapa dia berwajah masam dan berpaling? Kita lanjutkan ayat selanjutnya ya, ayat berikutnya. Nih, karena seorang buta telah datang kepadanya, Abdullah bin Umi Maktum. Nah, terus ayat selanjutnya. Nih, dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Terus ayat selanjutnya. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Nah, ini kata kuncinya nih. Perhatikan. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya pembesar-pembesar Quraisy, ya, yang banyak duitnya itu, ya, yang beriman maka apa responnya Muhammad? Nih, lihat nih. Maka engkau memberi perhatian kepadanya. Ini Bang Muhammad, kelakuan Muhammad dalam Al-Quran. Kalau ada pengemis buta, nggak punya apa-apa datang kepada Muhammad, muka Muhammad sepet Bang, sepet. Tapi kalau pembesar Quraisy yang datang Bang, sigap. Nih, maka engkau memberi perhatian. Inilah wajah Muhammad dalam Al-Quran Bang. Penggambaran Muhammad dalam Al-Quran. Nah, ini seperti ini Bang, banyak kayak begini-begini. Entah ustadz lah, entah oknum pendeta, banyak Bang, banyak pendeta kayak begitu. Kalau Ya, jemaat betul. miskin, kalau Oknum jemaat betul. dengar Bang, kalau jemaat miskin datang, Pak Pendeta, susah banget telepon, sulit. Tapi kalau jemaat Iya. yang banyak duit, tajir melintir, saya doa, itu banyak kayak gitu. Oh iya. Betul. Nah, Apalagi pas sekarang- puluhannya ya bang ya. Iya, makanya sekarang saya tanya nih, apakah Muhammad tidak digambarkan sebagai sosok yang demikian dalam Al-Quran? Di sini kan nggak gamblang bang. Nah. Gimana bang? Gimana? Aduh Bang. Nah makanya saya bilang, abang kan memenggal potong-potongan gitu. Iya, saya penggal. Makanya saya bilang. Ini saya penggal di mana? Gini, gini bang. Makanya kita menafsirkan Al-Quran itu nggak bisa mentah-mentah bang. Harus ada asbabul nuzulnya, ada hadisnya gitu loh. Nggak mentah-mentah kita langsung dut, nah gitu. Ya, Tapi gini Bang, intinya begini Bang, Muhammad itu tidak cocok, dia itu pengejawantahan daripada Tuhan, gambar daripada Tuhan itu dia nggak pantas. Karena apa? Karena didapati berkali-kali dia melakukan kesalahan, bahkan dia mengharamkan apa yang sesungguhnya halal, bahkan gara-gara dia para petani kurma itu gagal panen. Makanya Bang, yang cocok menjadi gambar daripada dia itu hanyalah Yesus Bang. Makanya Bang datang kepada Yesus. Iya. Datang Luar kepada biasa. Yesus Bang, karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Gitu Bang, karena
banyak banyak yang dilakukan oleh Yesus itu memang ditolak oleh orang. Bahkan Yohanes Pembaptis sekalipun dia sempat meragukan Yesus. Yohanes Pembaptis mengutus utusannya supaya datang kepada Yesus dan bertanya, adakah engkau yang akan datang itu? Apa jawab Yesus? Yesus nggak jawab iya atau tidak, enggak. Yesus jawab, orang buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar, orang mati dibangkitkan. Percayalah, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. Itu kata Yesus. Gitu loh Bang. Makanya kita ini semua Bang, kita ini disebutkan dalam Bible orang-orang yang tinggal dalam kegelapan. Disebutkan dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang ajaib. Makanya Bang datang kepada terang itu, yaitu Yesus. Akulah terang dunia. Malah datang kepada Muhammad. Berarti Yesus bisa menggantikan Muhammad gitu Bang ya? Saya suruh Anda menggantikan Muhammad di hati Anda itu dengan Yesus. Karena yang berdaulat. Tuh, Yesus berupa Nabi atau Yesus berupa Tuhan nih? Gini Bang, ya saya kasih tahu. Di hati umat Islam, yang duduk bertahta di hati orang Islam itu Muhammad dan Allah. Nah, ganti Bang, ganti dengan Yesus, dengan Bapa di surga dan dengan Roh Kudus. Gitu. Iya, supaya yang mengendalikan hidup Abang itu Roh Kudus, bukan Muhammad. Kalau Muhammad yang mengendalikan hidup Abang nanti punya duit pergi ke Arab, menciumin batu di sana. Ya memang itu. Menciumin batu itu nggak wajib Bang. Loh, Bang, umat Muslim berbondong-bondong ke Arab nyiumin batu loh, Bang. Bang, berbondong-bondong itu kan kalau pemikiran saya itu nggak wajib Bang. Itu karena Nabi Muhammad aja mencontohkan, Bang. Makanya diikutkan, tapi tidak diwajibkan. Gitu. Yesus nggak pernah Bang cium-cium, Bang. Yesus nggak pernah cium-cium batu, Bang. Muhammad dia cium-cium batu. Tahu nggak Bang? Di dalam Al-Quran, barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya setan. Betul nggak? Betul. Nah, perbuatan mubazir itu adalah perbuatan setan. Betul. Sekarang saya tanya Bang, nyiumin batu fungsinya apa? Nggak ada fungsinya. Nah, Muhammad nyiumin batu nggak? Ya, betul. Berarti dia melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih bilang itu mubazir. Nah, tadi katanya mubazir, sekarang nggak mubazir. Gini, Nabi Muhammad itu mencium batu, sedangkan aja sahabat Nabi Muhammad Bang, Umar bin Khattab Bang. Iya, Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya engkau hanyalah sebongkah batu. Kalau saja Rasulullah tidak menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Umar bin Khattab saja, Umar bin Khattab saja di akalnya berontak, di hatinya berontak. Ini kan cuma batu doang, ya kan? Yang tidak dapat mendatangkan mudarat, yang tidak mendatangkan bahaya atau manfaat, betul? Tapi tidak menggoyangkan keimanannya Bang. Maksud saya begini Bang, Umar bin Khattab saja di hatinya bergolak, ini batu kok dicium-ciumin, tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya. Tapi karena Rasulullah menciummu, maka saya menciummu. Artinya Umar bin Khattab tahu bahwa itu perbuatan mubazir, nggak mendatangkan manfaat, nggak datangkan bahaya. Padahal dalam Al-Quran dikatakan apa? Barang siapa yang melakukan perbuatan mubazir, maka itu sahabatnya syaitan, betul? Ya, ayat itu betul. Nah, Muhammad melakukan perbuatan mubazir nggak? Kalau saya sih nggak mubazir itu Bang. Terus apa manfaatnya cium-cium batu? Mubazirnya apa? Iya, mubazir. Oke, sekarang saya tanya apa manfaatnya cium-cium batu coba? Nggak ada manfaatnya Bang. Iya, berarti mubazir nggak Bang? Itu sama kayak begini loh Bang. Ini ada botol nih, botol aqua nih, ya kan? Ini ada botol aqua. Nah, botol aqua ini misalnya kayak gini. Nggak ada manfaat ini. Ini gini terus. Ya. Orang datang dari Afrika gini. Orang datang dari Indonesia gini. Ini perbuatan mubazir Bang. No, karena nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Gitu loh. Nah, bayangkan Bang, berapa banyak rakyat nabung puluhan tahun sampai sakit pinggang mencari uang untuk pergi ke Arab nyiumin batu. Nah, konsepnya pergi ke Arab, ke Mekah Bang bukan untuk nyium batu aja ya Bang? Bang, di dalam Al-Quran gak ada Bang perintah untuk naik haji ke Mekah Bang. Gak ada. Di dalam Al-Quran itu diperintahkan untuk naik haji ke Baitullah. Gak ada. Baitullah di Mekah itu gak pernah ada dalam Quran. Baitullah itu tempatnya bukan di Mekah dalam Quran, di Baka. Tapi orang Islam edit Baka jadi Mekah. Makanya saya bilang Bang, nggak begini Bang, makanya saya bilang Bang, dari awal saya ngomong, kalau kita mencari kelemahan, ya nggak ada habisnya Bang. Bang, saya ini bukan mencari kelemahan Bang, saya bicara saya masuk ke sini, saya mau mencari ilmu dan pengetahuan, nah gitu kan. Bagus lah kalau seperti dari itu. Versi Kristen di mana, dari versi Islamnya di mana. Saya masuk, saya sering nonton hampir tiap hari loh nonton Bang, gitu. Iya banyak Bang, yang muslim pada nonton saya semua sekarang Bang. Kalau Ustadz ceramah mereka udah bilang nggak denger apa dari TV gitu. Mereka udah gitu sekarang. Iya memang banget kok. Dia ketawa dia kan. Enggak gini. Jadi memang saya ini dibenci tapi dirindu Bang, jangan salah. Oh, benci tapi rindu juga. Kalau saya senang kali Bang. Perbedaan itu ada, tapi untuk mencari benang merahnya Bang. Ya intinya yang saya bilang begini Bang, Al-Quran sendiri memerintahkan kok bahwa disuruh beriman kepada Injil. Nggak salah, artinya nggak salah kalian beriman kepada Injil. Makanya di rumah-rumah orang Muslim itu harus ada Injil di situ. Jangan malah kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tapi kan di rumah Muslim, loh kalau kita main ke rumah orang Islam Bang,
Di rumahnya kitab-kitab sesudah Al-Quran yang banyak. Contoh Bukhari yang bilang Muhammad nyuruh minum air kencing hewan. Ayo, apalagi kitab fikih, kitab kuning. Kitab yang bilang Muhammad kena sihir. Kan kitab-kitab itu yang ada di rumah orang Islam. Padahal Al-Quran memerintahkan beriman kepada kitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran. Tapi orang Islam malah beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Karena apa? Karena baca Qurannya sambil koprol. Jadinya kebalik. Enggak gitu lah, Bang. Konsep enggak gitu, Bang. Konsep pemikiran enggak gitu juga, Bang. Konsep pemikiran, makanya saya bilang, Bang, setiap di tulisan Al-Quran itu ada asbabul nuzul, ada hadis. Makanya kalau kita baca Al-Quran, mentok dia di situ aja, nggak akan connect dan nanti, Bang. Ada beberapa yang nggak connect gitu. Makanya ada runtutan. Tapi Al-Quran mengatakan loh, Bang, bahwasanya Al-Quran itu lengkap, teliti, menjelaskan segala sesuatu. Tapi sayang, memang orang Islam gak percaya, Bang. Nih, ini saya kasih tunjuk ya, Bang, ayatnya ya, biar Abang baca. Coba Abang baca. Kelihatan nggak di sini di layar? Kelihatan? Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci. Terperinci, Bang. Tapi kalau orang Islam bilang Quran itu nggak rinci, Quran itu cuma menjelaskan umum-umum. Rinci. Quran bilang Quran rinci, umat Islam bilang Quran tidak rinci, makanya pergi ke hadis. Hadis katanya yang rinci. Makanya saya bilang, Bang, setelah saya pelajari agama Islam, Bang, apa yang dibilang Ustadz kepada saya dengan apa yang saya temukan dalam Al-Quran nggak sama, beda. Dulu saya waktu pertama belajar agama Islam, Bang, saya belajar agama Islam, saya pelajari. Apa yang dibilang Ustadz dengan apa yang dibilang Al-Quran beda jauh, Bang. Makanya saya tinggalin berguru sama Ustadz. Gitu. Oke lah, Bang, kita sudah siap nih, Bang. Makan siang juga, nanti kita lanjut lagi kapan-kapan ya, Bang ya. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih Bang Sandi, saya turunkan. Oke. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar debat ini. Mari kita juga memberikan komentar yang baik dan positif. Dan baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan di dalam Mazmur 146 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan benar bahwa firman Tuhan mengatakan Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal.